Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar Entity Data Business Solution hari ini dengan judul Efficient and Streamline IMS Support for Your SAP Landscape. Perkenalkan, saya dengan Beta, saya Business Manager dari Entity Data Business Solution yang kebetulan hari ini saya ditugaskan untuk menjadi host webinar Entity Data. Nah, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu yang belum hadir, saya ingin memutar video corporate dari Entity Data. Silakan menyaksikan. Nah, demikian video corporate dari Entity Data. Saya ucapkan selamat datang juga untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Salam sehat, semoga selalu dalam keadaan baik dan bersemangat. Dan hari ini sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan agenda webinar kita hari ini. Tentunya kita punya presentasi, kemudian kita ada juga Q&A session, dan terakhir nanti ada pengisian feedback form. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengisi feedback form, itu akan kami kirimkan merchandise menarik dari Entity Data. Nah, sebelum kita masuk ke tema webinar hari ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang Entity Data Business Solution Indonesia. Nah, Entity Data Business Solution Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada. Kami masuk di tahun 2009 melalui PT Abior Internasional. Dan sampai akhirnya di tahun 2017, Abior Internasional melakukan Capital Alliance dengan Entity Data. Dan hingga saat ini kami menjadi Entity Data Business Solution Indonesia. Dan untuk manajemen pun saat ini sudah full under Entity Data Business Solution Indonesia. Dan sekilas tentang Entity Data Business Solution, saat ini kami memiliki kurang lebih 10.000 customer yang ada di seluruh dunia, dan kami juga bisa mengcover sampai di 58 negara untuk saat ini. Dan setiap tahunnya kurang lebih ada 30.000 project consulting maupun training yang kami lakukan. Dan kami juga memiliki kurang lebih 16.000 karyawan di seluruh dunia. Dan sejak dirilisnya S4HANA, kami sudah melakukan lebih dari 460 project SAP S4HANA. Dan untuk portfolio kami sendiri, tentunya kami fokus di SAP ERP, yaitu SAP S4HANA, dan juga
beyond ERP sendiri. Kemudian kami juga punya intelligent enterprise mulai dari RPA, IoT, business analytics, big data, machine learning, ECM, EPM, data management, security, hingga intelligence suite. Dan kami juga bisa mensupport berbagai macam ICT infrastructure, mulai dari on-prem, private cloud, hybrid cloud, public cloud, sampai hosted. Dan dengan pengalaman kami yang sudah cukup lama di industri SAP, kami juga sudah memiliki deep skill dengan berbagai macam industri yang ada di Indonesia maupun di global, seperti oil and gas, mining, transportation, eco, chemical, discrete, utilities, telco, consumer product, sampai dengan meals product. Demikian sekilas tentang Entity Data Business Solution Indonesia. Kemudian untuk hari ini, Bapak Ibu, webinar kita terkait dengan SAP AMS. Dan untuk speakernya adalah Bapak Martinus Krista Hendrianto. Beliau ini merupakan Senior Solution Architect SAP dari Entity Data Business Solution Indonesia. Saya sih biasanya nyapanya Mas Hendri sih, gitu ya. Nah, beliau saat ini sudah hadir. Halo Mas Hendri, apa kabar? Ya, halo, pagi Mbak Beta. Pagi. Sehat? Sehat banget nih. Mas Hendri gimana kabarnya? Ya, baik. Akhirnya WFO ya kita ya, Iya, demi webinar. betul sekali. Oke, Mas Hendri, hari ini kan kita temanya efisien and streamline SAP AMS support for your SAP landscape. Nah, nanti itu kita akan mengupas mulai dari apa itu AMS, kemudian kenapa sih kita perlu AMS, dan apa nih solusi AMS dari entity data sendiri gitu, dan lain-lain. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, Mas Hendri, saya persilakan aja nih Mas Hendri untuk present langsung nanti. Baik Mbak Beta. Saya akan share screen ya. Oke, nampaknya ada ini dikit ya Mas ya. Oke. Nah, silakan Mas Hendri. Mungkin sebelum kita bicara banyak, saya pengen tanya dulu nih sama Mas Hendri, bisa jelasin apa sih sebenarnya AMS itu gitu. Mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang sudah pakai SAP itu nggak asing, sudah familiar lah dengan istilah AMS gitu. Tapi mungkin ada di sini Bapak Ibu yang baru planning move ke SAP tahun ini atau beberapa tahun kemudian gitu. Mungkin bisa menjadi referensi. Silakan Mas Hendri. Ya, jadi Bapak Ibu ya, seperti kita ketahui, SAP belakangan ini mengembangkan teknologinya, terutama dalam 3 komponen. Pertama adalah Intelligence Suite. Intelligence Suite ini dulu waktu sebelum teknologi industri 4.0, SAP memiliki SAP ECC ya, tradisional ERP. Nah, seiring dengan perkembangan jam, kemudian dengan adanya teknologi industri 4.0, maka SAP mengembangkan inovasinya beyond ERP di teknologi yang on top of memory. Nah, di sini Intelligence Suite ini meliputi inovasi berhubungan dengan customer experience, manufacturing and supply chain, digital core, people engagement, network and speed management. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan dengan digital platform. Digital platform ini berhubungan dengan data collecting. Itu bagaimana pengumpulan data ERP tadi dilakukan secara otomatis. Jadi ini berhubungan dengan kompatibilitas dan otomasi pengambilan data.
Kemudian yang ketiga adalah intelijen teknologi. Ketika data-data operasional atau transaksional itu sudah diinput ke dalam satu aplikasi, di sini adalah Intelligent Suite, maka SAP memberikan suatu fitur yang Bapak Ibu sudah pernah dengar adalah artificial intelligence dan machine learning. Dari situ data-data operasional maupun data transaksi itu akan dianalisa sehingga menghasilkan informasi yang berguna terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat di sini perkembangan teknologi SAP itu semakin cepat dan semakin canggih. Itulah yang menjadi tantangan dewasa ini terkait dengan teknologi SAP. Ya, next. Nah, kemudian terkait dengan bisnis dan IT. Ada beberapa parameter yang mempengaruhi. Pertama adalah terkait sustainability. Bagaimana perusahaan bisa bertahan, terutama di situasi pandemi seperti sekarang. Kemudian globalisasi. Untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspansi, itu diperlukan bagaimana sistemnya secara terintegrasi dan real time. Kemudian teknologi inovasi. Ya, seperti kita tahu belakangan ini marak ya migrasi dari aplikasi on-premise ke cloud. Ini juga memberikan satu challenge sendiri. Kemudian perubahan radikal terhadap kondisi perekonomian dunia. Belakangan ini kita juga mendengar kabar bahwa banyak negara yang jatuh resesi. Kemudian strategi project operational support. Ini adalah bagaimana kita berkompromi dengan situasi daily dan juga bagaimana pengembangan strategi perusahaan ke depan. Jadi bagaimana secara kita bisa berjalan secara paralel. Yang terakhir adalah workforce, itu tenaga kerja ya. Tantangan juga tersendiri di masa pandemi sekarang ini. Dengan turnover, dengan knowledge dan sebagainya. Nah, berikutnya terkait dengan bagaimana perkembangan bisnis Bapak Ibu. Jadi semakin besar bisnisnya, semakin besar perusahaannya, maka back end IT-nya juga otomatis akan semakin menyesuaikan ya. Ini juga menjadi tantangan terkait dengan operasional support seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian Mbak Beta, ini terkait dengan challenge yang kita hadapi. Nah, berikutnya, inilah yang kita lakukan. Bagaimana kami membantu memanage sistem Bapak Ibu. Memanage aplikasi yang dimiliki, pada akhirnya Bapak Ibu bisa fokus kepada bisnisnya sendiri. Fokus pada core bisnisnya. Demikian, kurang lebih gambaran kenapa kita memberikan servis AMS. Jadi kalau dulu mungkin AMS itu cuma monitor dan membantu operation ya Mas ya. Yeah. Tapi di zaman sekarang seiring dengan berkembangnya SAP sendiri itu AMS pun bergeser ke next level ya Mas ya. Jadi membantu optimize dan juga mentransform SAP sistem dari perusahaan ini sendiri gitu. Mungkin bisa diceritain lagi nih Mas, kira-kira apa nih yang kita bantu dengan yang kita punya saat ini? Oke, berikutnya saya akan menyampaikan profil terkait dengan AMS dari Data Business Solutions Indonesia. Nah, Entity Data Managed Services. Kami adalah bagian dari Entity Data Group. Untuk kami adalah build to run to improve to transform. Jadi bagaimana kami memberikan service bukan sekedar maintain, manage, tapi juga bagaimana meningkatkan, enhance solusi dari customer sehingga memberikan nilai tambah terkait dengan bisnis dan IT. Nah,
kami adalah bagian dari Global Managed Services. Oleh karena kita disebut juga sebagai support plus. Karena kami di backup secara global oleh Global Field Consulting dan juga Global IT Product. Jadi GMS ini atau Global Managed Services ini tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. Nah, di Indonesia sendiri memiliki local resource sejumlah 200 konsultan yang saat ini tersebar di berbagai proyek baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah yang AMS kami dari private sektor, dari public sektor, dari berbagai industri yang ada di Indonesia. Oke. Nah, ini tadi banyak ya Mas ya. Nah, ini sekilas terkait dengan service yang kita berikan mengenai AMS yang diberikan oleh Data Business Solution. Ini ada Managed Cloud, Technical Management Services, Application Management Services, Optimization and Enhancement, Advisory Services, Software Maintenance, dan Transition Services. Demikian kita profil secara umum dari AMS yang kita miliki. Oke. Nah, sekarang kita udah punya nih banyak package lah ya. Maksudnya kita punya beberapa untuk AMS ini. Nah, gimana nih si AMS ini bisa membantu perusahaan dari Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan seperti ini? Ya, oke. Kita menuju ke slide berikutnya. Nah, tadi sempat saya singgung di awal, yang kami lakukan adalah bukan sekedar maintain dan manage, juga mengenhance solusi dari customer untuk memberikan nilai tambah untuk bisnis dan IT. Ini adalah detail service yang tadi sempat saya singgung secara sekilas ya. Sebentar. Ada ini. Maaf ya Bapak Ibu, ini ada problem sedikit. Oke. Yang pertama adalah pertama terkait dengan Managed Cloud. Jadi Managed Cloud itu adalah bagaimana kami membantu Bapak Ibu dalam hal migrasi solusinya atau aplikasinya dari on-premise kepada on-cloud. Oleh karenanya, kami sudah berpartner dengan cloud provider antara lain ada Google Cloud Platform, ada Microsoft Azure, serta AWS. Nah, kemudian berikutnya adalah Transition Services. Transition Services ini adalah bagaimana secara penuh operasional day-to-day IT itu diserahkan kepada kami. Sehingga fokus kami akan menghandle, kemudian Bapak Ibu fokus saja kepada core bisnisnya. Yang ketiga adalah Application Management Services. Ini bagaimana kita memberikan helpdesk apabila terjadi isu ataupun insiden yang nanti berupa raise ticket yang akan di-follow up oleh tim kami. Yang keempat adalah Technical Management Services. Ini adalah fokus support yang kami berikan terkait dengan pekerjaan SAP basis. Itu berhubungan dengan interface, kemudian database, dan infrastruktur. Dan yang keempat, optimization dan enhancement. Ini terkait dengan improvement ataupun pengembangan yang diperlukan, namun belum ada di existing aplikasinya. Jadi kita bisa membantu dalam hal menambahkan fitur-fitur baru atau membuat development terkait dengan kebutuhan baru dari Bapak Ibu. Kemudian software maintenance. Software maintenance ini berhubungan dengan intellectual property yang kami miliki dari Entity Data Group.
kami memberikan support juga, misalnya ada produk entity data LAR, POPROC, WinActor, IT Capture, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah advisory services. Ini kami juga menyediakan service untuk membantu terkait dengan perencanaan. Jadi bagaimana kita membantu menyiapkan desain roadmap IT dari Bapak Ibu, kemudian nanti bagaimana terkait dengan rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Demikian. Next, Pak Pita. Nah, yang pertama saya akan coba jelaskan lebih detail, yaitu mengenai application management. Application management ini dalam terdapat application support. Jadi tujuannya di sini adalah membantu supaya IT support back-end Bapak Ibu ini bisa melakukan support bisnisnya Bapak Ibu secara cepat. Jadi sifatnya di sini adalah time to value. Bagaimana apabila ada insiden atau permasalahan, kita bisa solve secara cepat sehingga secara dampaknya itu bisa diminimalisir. Kemudian change and release management, ini memastikan bagaimana aplikasi maupun solusi yang dimiliki itu up to date. Kemudian operation and monitoring, ini bagaimana kita melakukan bukan sekedar pasif support, jadi kita hanya menunggu apabila ada insiden, tapi kita juga melakukan proaktif support. Kita melakukan operation secara rutin, misalnya setiap bulan atau setiap 6 bulan sekali. Dan yang terakhir adalah service desk and expert support. Jadi kami memiliki tim yang selalu standby, sehingga apabila ada isu yang di-raise, maka tim kami akan follow up, kemudian apabila diperlukan bisa melakukan eskalasi kepada expert kami. Nah, berikutnya yang kedua, technical management services. Ya, tadi saya sampaikan juga ini spesifik terkait dengan hal-hal bersifat teknis, yaitu seputar AKS SAP basis. Misalnya di sini ada SAP Remote Management, SAP basis daily check. Nah, ini yang disebut tadi proaktif support ya. Kemudian SAP API monitoring, administration, interfacing, automatic data automation, subnode correction, client management, change and transport management, problem resolution and troubleshooting, sub-DB administration, dan lain sebagainya. Ini semua hal yang berhubungan dengan basis dan infrastruktur. Nah, berikutnya, optimization and enhancement. Ini kita juga membantu Bapak Ibu apabila dibutuhkan pengembangan dari existing aplikasi ataupun solusi yang sudah ada. Jadi hal-hal yang memang baru, yang belum pernah ada, ataupun pengembangan dari solusi yang sudah digunakan. Nah, berikut saya akan sampaikan metodologi yang kami gunakan. Pertama adalah troubleshooting metodologi. Yaitu pertama apabila kita mendapatkan semacam support tiket, itu yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan appraisal dulu. Kita mengidentifikasi persoalan, kita menentukan prioritasnya, apakah prioritas 1, 2, 3, atau 4. Kemudian kita tetapkan next-nya bagaimana, dan menentukan siapa yang akan in charge. Nah, kemudian dari itu kita melakukan problem analisis. Akar permasalahannya apa? Apabila sudah ketemu, maka kita melakukan decision analisis, kita menentukan solusi yang paling tepat, yang paling sesuai, dan yang gak kalah penting nomor 4 ini adalah kita melakukan potential problem analysis. Kita memastikan bahwa problem tersebut tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Oke, next. Kemudian terkait dengan change request metodologi, ya, ini berhubungan dengan pengembangan fitur-fitur baru ataupun penambahan berdasarkan existing aplikasinya. Jadi pertama kita melakukan requirement gathering dulu, kebutuhannya seperti apa, kemudian kita habis itu melakukan analisa apakah ada dampak apabila ini dilakukan terhadap aplikasi ataupun konfigurasi existing. Kemudian selebihnya kita melakukan solution design, kemudian kita lakukan testing, deployment, berikutnya kita melakukan maintenance, kita melakukan support terkait apa yang sudah kita lakukan.
Ini adalah contoh dari flow incident reporting. Jadi umumnya ketika terjadi suatu isu atau insiden, maka dari tim IT support customer itu akan meraise ticket, dan di sini kami menyediakan portal ya Bapak Ibu. Portal yang akan kita gunakan adalah Solution Manager. Dari sini ketika tiket di-raise, maka dari level 1 ataupun helpdesk dari tim AMS kami akan melakukan follow up, kemudian akan melakukan eskalasi apabila memang diperlukan level 2. Nah, kalau ternyata problem atau isunya ini berhubungan dengan bugs produk, maka dengan proses approval dari support manager kita akan melakukan eskalasi ke SAP AG. Nah, dari SAP AG ini apabila ada solusi, maka kita akan membantu Bapak Ibu juga terkait dengan pengimplementasiannya dan memastikan dan memonitor hasilnya sesuai dengan diharapkan. Jadi demikian bahwa support yang kita berikan ini fleksibel Bapak Ibu, jadi bisa secara onsite ataupun secara remote atau bisa dikombinasi keduanya. Nah, ini adalah escalation flow. Jadi tadi saya sudah sebutkan ya, ada level 1 ini helpdesk-nya atau call center. Kemudian nanti apabila diperlukan kita bisa eskalasi ke support manager, dan di atasnya ada lagi head managed services. Jadi channel yang kita sediakan bisa lewat telepon, kemudian email, ataupun melalui portal. Berikut project deliverables yang kita sediakan, Bapak Ibu. Jadi meliputi ada main day surveillance report, ya. Kita akan memberikan laporan main days yang sudah terkonsum berapa, yang masih available berapa. Kemudian report terkait dengan aktivitas yang kita lakukan sejauh ini, kemudian SLA review ya, service level agreement apakah sudah achieve atau bagaimana, kemudian kita melakukan evaluasi terkait apa yang sudah kita lakukan. Kemudian ada juga technical dokumentasi, kemudian sistem maintenance report ataupun healthy check subsystem EY report secara monthly, kemudian juga final report apabila memang supportnya sudah berakhir. Kemudian apabila ada change request, kita juga akan menyediakan dokumentasinya. Kemudian yang terakhir adalah work completion sign off. Jadi apabila sampai sudah berakhir dan kita ada proses handover. Itu untuk project deliverables-nya. Nah, ini adalah struktur organisasi yang kami miliki, Bapak Ibu. Jadi ada head managed services, support manager, kemudian tadi yang level 1 ya, helpdesk. Nah, setelah helpdesk ini kita memiliki level 1 dari tim technical. Ini meliputi ada modul-modul SAP ya, seperti logistik, finance, HCM, business factor, Ariba, basis, ABAP, analytics, digital, dan infra. Nah, kemudian apabila diperlukan kita akan mengeskalasi ke support level nomor 2 dengan kompetensi yang sama. Nah, kita juga di sini kelebihannya adalah kita memiliki SAP upgrade atau migrated factory, sub conversion factory, dan cloud factory. Nah, demikian Mbak Wita kurang lebih yang biasa kita lakukan terkait dengan servis yang kita berikan. Oke, ya Mas Hendri cukup spesifik ya untuk apa namanya Mas Hendri, sorry, barusan ada biasalah gangguan kecil. Nah, jadi kalau aku lihat tadi ternyata produk AMS dari Entity Data itu spesifik banget ya, Mas ya. Karena itu menyesuaikan dengan kebutuhan customer gitu. Jadi misalnya
Dia hanya perlu, mungkin dia udah punya tim yang mengerti di area fungsional gitu, tapi dia nggak punya tim di area basis. Nah, mereka bisa pilih gitu untuk technical support aja gitu kan, atau sebaliknya gitu, atau mungkin lain-lainnya udah oke, udah stabil gitu, tapi mereka perlu CR. Jadi mereka bisa pilih yang hanya pengembangan change request aja seperti itu ya Mas ya. Dan kita juga karena kita juga punya standar di entity data globalnya, sehingga untuk mulai dari metodologi, flow incident, sampai dengan project deliverables, dan itu kita udah punya standarnya sendiri ya Mas Hendri ya. Jadi itu sehingga untuk project AMS-nya sendiri kita juga sudah bisa, kita udah punya mappingnya sendiri gitu, dan itu sudah sesuai dengan standar yang dimiliki oleh entity data business solution yang ada di global gitu. Nah mungkin untuk next-nya nih Mas, ini untuk use case gitu, bisa nggak diceritain use case yang ada di entity data sendiri gitu, itu untuk AMS-nya ada seperti apa aja? Oke. Terkait use case, hari ini saya siapkan ada 2 customer ya yang di Indonesia. Jadi customer yang pertama ini saya tidak sampaikan namanya ya, cuman industrinya saja karena confidential. Jadi ini adalah company dengan industri oil and gas, itu memiliki employee tahun 2019 itu jumlah 13.338. Headquarter-nya ada di Jakarta ya. Nah, solusi yang kita terapkan terkait dengan AMS itu SAP ECC ya, all modul, kemudian CRM, Fiori, BBC, BW, dan BI. Nah, challenge yang kita hadapi terkait dengan kondisi di customer ini adalah kompleksitas terkait dengan bagaimana kebiasaan dari user, di mana ini kan aplikasinya baru, sehingga banyak terjadi resistensi. Yang kedua adalah kompleksitas karena ini company yang besar, cukup besar, dan implementasinya bisa dibilang big bang, sehingga sifatnya masif. Jadi SAP-nya sudah go live sekitar 2010 ya, dan kita mendapatkan kepercayaan untuk melakukan AMS itu selama sudah sekitar 10 tahun. Jadi itu project setiap 2 tahun yang di-extend terus. Jumlah tiket yang dikonsum pada saat itu adalah sampai dengan per tahun itu 2.000. Nah, keuntungan apa sih yang diperoleh dari customer ini terkait dengan service yang kita berikan? Pertama adalah optimisasi dan inovasi, yaitu bagaimana beberapa kali dari company ini bahkan memenangkan award ketika ada kompetisi ya, yang berhubungan dengan solusi maupun aplikasi yang diimplementasikan. Kemudian bisnis kontinuitas. Jadi waktu itu sempat ada isu ketika mereka belum pakai AMS, sistemnya down sehingga transaksinya di berbagai cabang mengalami gangguan. Jadi sejak mereka melakukan atau mengambil AMS dari kami, maka tidak pernah terjadi hal seperti itu. Kemudian platform stability, jadi memastikan bahwa 24/7 itu sistemnya akan running sehingga bisnis mereka tidak terganggu. Oke, next-nya. Ya, next-nya ini adalah support global ya, yang dilakukan oleh entity data, itu untuk company namanya Daimler. Ini adalah kalau kita tahu produknya adalah Mercedes-Benz. Ini industri otomotif di Jerman. Ini cukup besar Bapak Ibu. Jadi yang kita berikan AMS-nya adalah fokus hanya kepada basis. Jadi saking besarnya sampai kita bagi menjadi 3 region. Untuk yang onsite itu dilakukan di Turki, itu melibatkan 110 lebih dari support konsultan. Kemudian yang online itu ada 2 di India base dan di Amerika base. Nah, challenge-nya waktu itu yang kita hadapi adalah
bagaimana proses transisi dari local center of expertise jadi customer yang di-share kepada service center-nya entity data. Kedua adalah multi language, ya karena ini sifatnya global sehingga melibatkan berbagai bahasa ya dari belahan dunia. Kemudian bagaimana kita bisa mendeliver service ini dari setidaknya 3 tim nih, dari Turki, India, dan Amerika ke 15 lokasi di seluruh dunia. Tiket yang di-raise itu per tahun sampai sekitar 30.000. Kelebihannya apa? Kelebihan dari servis ini adalah secara cost mengalami penurunan. Jadi benar-benar time to value ya, seperti saya bilang tadi, ketika terjadi isu sehingga bisa di-follow up secara cepat sehingga akhirnya berdampak kepada bisnis. Kemudian yang kedua adalah service framework yang terstandarisasi. Jadi karena semua terfokus kepada service center-nya entity data, sehingga semuanya bisa distandarisasi. Kemudian juga yang paling penting adalah support 24 jam kali 7, sehingga memastikan bisnisnya tidak berhenti. Demikian Mbak Beta, ini adalah use case terkait dengan customer di dalam dan di luar negeri. Jadi secara use case dan pengalaman kita sudah cukup ini ya Mas ya, membantu berbagai macam case lah. Iya. Dengan kalau kita lihat tadi ada 20.000 tiket, kemudian yang ini ada 30.000 tiket, itu menurut saya sih cukup fantastis ya. Kebayang sibuk dan chaos-nya jika ada isu gitu loh, karena ini skalanya kan cukup besar ya Mas Hendri ya. Ini Mas Hendri tadi kan udah diceritain nih ya, entity data sendiri untuk KMS-nya, package-nya ada apa aja, kemudian use case-nya juga udah diceritain, ada dua contoh. Nah sekarang untuk pricing sendiri gimana nih Mas? Iya, oke. Kita menuju ke slide berikutnya. Oke, terkait dengan pricing, ini beberapa hal yang kita perhatikan adalah sejauh mana kebutuhan dari customer. Karena setiap customer itu memiliki situasi yang unik ya. Jadi apakah memang perlu sifatnya remote, apakah harus onsite, ataukah tadi ya menggunakan model tiket atau main-based. Nah, ini kita melihat situasinya dulu. Kemudian kita menganalisa kebutuhan tersebut dan kita akan menetapkan model yang paling tepat terkait dengan kebutuhan customer. Jadi ada 3 di sini yang kita tawarkan untuk model pricing-nya. Yang pertama adalah on demand, time and material. Jadi ibaratnya pay as you go. Jadi butuhnya seberapa, itu akan dibayarkan oleh customer ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang kedua adalah fixed service package. Ini scope base. Jadi kita menganalisa kebutuhan, kemudian kita membuat estimasi. Nah, kemudian kalau misalnya diterima, maka proyek akan dijalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, yang paling umum banyak digunakan oleh customer entity data business solution adalah voucher base. Jadi modelnya adalah kuota ya. Dalam satu periode, misalnya 1 tahun, akan ada suatu voucher yang sudah di-book ya. Kemudian dari situ setiap ada isu ataupun insiden, maka voucher itu akan dikonsum oleh customer. Demikian Mbak Beta terkait dengan pricing model. Jadi untuk pricing-nya juga ini sangat fleksibel ya Mas Hendri ya. Jadi pertama kita akan lihat dulu nih sebenarnya kebutuhan customer seperti apa. Nah, nanti kita bisa sesuaikan kembali gitu dari kebutuhannya si customer dan juga dengan budgetnya gitu ya Mas Hendri ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya maunya yang secure nih biar mau apa-apa cepat, ya pokoknya kita bookingin aja nih berapa main days gitu dengan voucher tadi.
atau juga bisa dengan fixed service package tadi ya. Jadi tapi per scope of work gitu ya, Mas Hendri ya. Kemudian ada juga yang time and material. Jadi nanti yang ditagihkan adalah yang dipakai aja gitu. Jadi seperti itu, cukup fleksibel Bapak Ibu ya. Mungkin sebelum kita lanjut nih, Mas Hendri, saya mau reminder untuk Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan bisa langsung di chat aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini kan sudah disampaikan semuanya. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, mungkin bisa kita lakukan Q&A ya. Nah, Mas Hendri, nanti sebelum kita sambil kita menunggu pertanyaan nih dari Bapak Ibu sekalian, ini kan ada package ya dari entity data. Mungkin Mas Hendri bisa ceritain sedikit ya, Mas? Ya, ada penawaran dari kami pada hari ini 3 pilihan paket ya. Pertama adalah paket silver, yaitu cuma 30 sampai 50 main days per tahun. Kemudian paket Giant Gold 100 main days per tahun, dan platinum ataupun custom ya 500 main days per tahun. Bedanya di mana, Bapak? Next slide. Untuk yang silver itu servis dilakukan secara remote. Kemudian waktu yang kita sediakan adalah 10 jam kali 5 hari. Dan servis dilakukan dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk yang gold bedanya terutama adalah proaktif support. Jadi kalau yang silver tadi kita hanya menunggu apabila terjadi isu ataupun insiden yang di-raise. Dan untuk gold kita melakukan preventive maintenance. Kita melakukan monitoring secara periodik. Kemudian service yang kita berikan adalah 24 jam kali 5 hari. Kemudian bahasa yang kita berikan secara Inggris. Terakhir terkait dengan yang platinum, bedanya adalah kita menyediakan servis secara chat ataupun remote. Kemudian kita akan menyediakan session expert apabila membutuhkan terkait dengan solusi tertentu. Dan di sini juga proaktif support. Kita melakukan preventif dan action. Kemudian operational supportnya 24 kali 7. Demikian untuk kita terkait dengan package yang kita tawarkan pada hari ini. Untuk harga nanti bisa kita kontak Mbak Wita sales ya. Iya. Jadi tadi kan ada silver, gold, dan platinum. Jadi ini benar-benar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan Bapak Ibu sekalian ya, Mas Hendri ya. Yeah. Kalau silver tuh menurut saya sih itu misalnya yang cuma butuh support untuk di closing gitu, nah itu bisa prefer yang silver gitu. Tapi misalnya pengen sama
preventive maintenance-nya juga, nah, bisa ambil yang gold atau platinum gitu ya, Mas Hendri ya. Betul sekali. Oke, Mas Hendri, mungkin untuk presentation-nya kita sudah selesai ya, Mas ya. Nah, sekarang kita mau masuk di Q&A session. Kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang pertama ya, ada pertanyaan Mas. Pertanyaannya, bagaimana menentukan prioritas terkait dengan insiden? Mungkin ini terkait dengan metodologi kali ya. Iya. Oke, dalam menentukan prioritas terkait dengan insiden yang di-raise, itu ada 4 priority ya. Pertama adalah, mungkin ada di slide, bisa di-show nggak? Nah, ini priority-nya ya, ada priority 1 atau very high. Ini terjadi ketika sistem down sama sekali, sehingga tidak bisa melakukan transaksi. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, maka kita akan menerapkan priority 1. Kemudian untuk priority 2, itu apabila isu itu berdampak pada normal day-to-day activity, Bapak Ibu, sehingga tidak bisa melakukan transaksi seperti biasanya. Yang priority 3, itu apabila Bapak Ibu masih bisa melakukan transaksi ya, dengan kondisi ada isu atau problem, di mana isu itu dampaknya tidak secara menyeluruh. Jadi hanya beberapa bagian saja yang berdampak. Misalnya ada satu user yang tidak bisa melakukan transaksi karena terkait otorisasi, tapi user lain masih bisa, misalnya seperti itu. Nah, priority yang keempat, yang low, ini apabila terjadi atau berdampak kepada suatu transaksi ataupun suatu fitur yang memang tidak digunakan tiap hari. Misalnya terkait dengan reporting. Jadi dengan menentukan level dari isu ini, kita akan memberikan proses ataupun action yang menyesuaikan, Bapak Ibu. Nah, ini kemudian berhubungan dengan SLA, berikutnya saya sampaikan. Berdasarkan priority yang kita berikan tadi, ini berhubungan dengan SLA. SLA adalah Support Leverage Agreement. Jadi apabila very high, ya priority 1, kita memberikan respon time 45 menit dan resolution time-nya 4 jam. Kalau high, 2 jam, resolusinya 2 working days, dan seterusnya. Yang kita terapkan ini adalah sudah standar dan sesuai dengan yang SAP berikan juga. Jadi mungkin saya jelaskan terkait dengan respon time ya. Respon time adalah bagaimana kami merespon pertama kali ketika terjadi suatu insiden. Kemudian resolution time ini berhubungan dengan pengerjaan ataupun workaround yang kita berikan terkait dengan isu yang di-raise ya. Nah, apa yang terjadi ketika itu terjadi di luar jam kerja? Misalnya di sini jam kerja kami adalah jam 9 sampai jam 18 ya. Apabila terjadi insiden, maka yang kita handle di sini yang hanya ketika priority 1 dengan respon time 1 jam, resolution time-nya 12 jam. Dan tentu saja SLA ini berlaku ketika isu-isu yang memang masuk pada scope of work kami. Jadi ketika isunya berhubungan dengan hardware misalnya, ataupun aplikasi dari pihak ketiga, maka itu SLA-nya tidak akan berlaku. Demikian Mbak Beta terkait dengan priority level dan SLA ya. Oke, terima kasih Mas Hendri. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang bertanya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas Hendri dari Pak Randy Rinaldi. Nah, ini pertanyaannya, apakah preventive maintenance yang dilakukan ada output berupa report atau ada rekomendasi gitu? Ya, terima kasih Pak Randy atas pertanyaannya. Jadi untuk preventive maintenance ataupun proactive support,
itu akan ada report. Jadi ya ada di slide project report plus ya. Ada report yang kita berikan secara rutin ya, baik tiap bulan maupun tiap 6 bulan tergantung case-nya. Kemudian nanti juga akan ada rekomendasi dan kalau diperlukan kita akan lakukan juga terkait dengan action apa yang harus dilakukan dari hasil preventive maintenance tersebut. Demikian jawaban. Semoga menjawab ya. Dan kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mas Hendrik, ini masih terkait dengan SLA. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah SLA itu juga berlaku untuk pekerjaan change request? Ya, jadi perlu diketahui bahwa SLA ini hanya berlaku terkait dengan incident management. Jadi bukan terkait dengan change request, karena change request ini adalah pengembangan ataupun penambahan fitur-fitur baru yang saat ini belum ada gitu ya. Jadi kalau ada change request maka kita perlu melakukan estimasi dulu. Pekerjaannya perlu berapa lama, effortnya bagaimana, nanti kalau disepakati perlu kita akan jalankan pekerjaannya. Jadi SLA ini hanya fokus kepada incident management terkait dengan day-to-day operational support. Demikian Mbak Rita. Jadi memang ini hanya untuk technical support aja ya Mas ya, bukan untuk change request atau sejenisnya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu ya, Neva Pelia Rolin. Jadi pertanyaannya adalah, dalam optimization performance, skala yang dilakukan dari technical agar sesuai dengan inputnya seperti apa? Oke, saya ulang pertanyaannya. Dalam optimisasi performance, skala yang dilakukan dari technical agar sesuai dengan inputnya seperti apa? Ya, betul. Oke, jadi ini mestinya kita akan melakukan assessment dulu ya, terkait dengan apa sih yang mau dioptimalkan performance-nya. Nah, dari hasil assessment itu kita akan memberikan rekomendasi hal-hal apa atau action apa yang akan perlu di-follow up. Kemudian setelah diterapkan atau diimplementasikan, maka kita akan melakukan performance check lagi dan kita bandingkan apakah sudah terdapat perubahan ataupun perbedaan dari hasil yang kita terapkan. Jadi untuk prioritas ya, tentu saja kita akan fokuskan terkait dengan performance yang memang saat itu menjadi concern dari aplikasi Bapak Ibu. Demikian ya, semoga menjawab. Ya, bagaimana Bapak Neva sudah menjawab? Next-nya masih ada pertanyaan lagi, Mas Hendrik. Mungkin kita batasin 2 pertanyaan lagi mungkin ya, karena waktunya juga sudah mau habis. Nah, yang berikutnya itu ada pertanyaan untuk perhitungan Mendes. Apakah ada perbedaan saat pekerjaan dilakukan secara remote maupun on-site? Iya, terkait perhitungan Mendes akan ada perbedaan ya. Kalau sifatnya remote, pekerjaan yang dilakukan di bawah 4 jam ini akan kita hitung sebagai setengah Mendes. Kalau di atas itu kita akan hitung 1 Mendes. Itu kalau remote ya. Tapi kalau dilakukan secara on-site, maka seberapa lama pun pengerjaannya akan kita hitung sebagai 1 Mendes. Karena di situ ada proses mobilisasi ya, mobilisasi konsultan dari tempat ke tempat yang lain. Dari situ kita sudah menghitung 1 Mendes. Demikian Mbak Prita. Jadi bisa efisien ya Mas ya, kalau remote juga ya. Jadi kita sesuaikan lagi dengan kondisi dari Bapak Ibu gitu. Kalau misalnya memang dilakukan remote ya kita akan propose remote support gitu ya. Tapi sebaliknya kalau memang di site tentunya kita akan propose site support.
Kemudian ini pertanyaan terakhir, Mas Hendri. Itu pertanyaannya adalah pada saat asesmen kondisi existing di awal itu akan mengkonsumsi voucher nggak atau mendes nggak? Jadi intinya kalau ketika dilakukan assessment itu di-charge nggak gitu mungkin pertanyaannya. Sepertinya sih gitu pertanyaannya. Baik. Jadi memang pada saat kita awal mula melakukan servis AMS ini, kita perlu memahami dulu kondisi existing yang ada ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa memahami bagaimana implementasi yang sudah ada, supaya kita tahu nanti pada saat melakukan support itu sudah paham kondisinya di lapangan seperti apa gitu ya. Oleh karena itu kita memang perlu semacam assessment dulu, ataupun transisi ya. Kalau dari misalnya dari sebelumnya sudah menggunakan AMS dari vendor yang lain gitu. Nah, kalau di awal biasanya kita lakukan adalah kita hanya perlu membaca terkait dengan dokumentasi yang dimiliki. Misalnya business blueprint ataupun technical documentation. Itu saja, dan kalau seperti itu kita tidak melakukan charge. Jadi free of charge. Namun ketika nanti terjadi insiden di belakang ya, nah kita perlu melakukan asesmen ulang lebih detail, lebih dalam lagi. Nanti baru disitu kita akan melakukan estimasi ulang. Demikian Mbak Prita. Jadi kalau cuma assessment, ya kita sih bisa pasti ya gitu ya Mas ya. Oke, Bapak Ibu kalau misalnya ya perlu diakses dulu pertanyaannya, nah bisa hubungin saya atau Mas Hendri, nanti kita akan bantu untuk assessment gitu. Oke, Mas Hendri untuk pertanyaannya sebenarnya masih ada beberapa, tapi karena waktunya sudah habis, jadi mungkin nanti kita akan bantu menjawab pertanyaannya dengan email ke Bapak Ibu sekalian. Dan nanti dari pertanyaan jika masih ada yang belum dipahami atau penjelasan lebih lanjut, nah kita juga bisa melakukan diskusi di luar sesi ini. Nah, sebelum kita closing untuk webinar hari ini, saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk membantu mengisi feedback form yang ada. Nah, nanti kita akan kirimkan souvenir menarik dari Entity Data Solution. Nah, kami tunggu ya Bapak Ibu untuk pengisian feedback formnya. Dan mungkin untuk acara hari ini kita bisa tutup. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, juga Mas Hendri yang sudah memberikan penjelasan. Dan reminder lagi, kita akan membantu Bapak Ibu sekalian jika memang masih ada pertanyaan atau assessment ya terkait dengan pekerjaan AMS ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak, salam sehat, kemudian terus bersemangat ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.